Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam liputan reportase khusus bersama saya Muhammad Andika Pratama melaporkan untuk Anda. Baik pemirsa, dalam liputan kali ini saya akan berbicara tentang analisis proses dan unsur penulisan jurnalisme investigasi dari sifat jenis dan tujuan hingga tahapan produksi. Dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Dalam jurnalisme investigasi bentuknya tertinggi, praktik jurnalistik yang menuntut kemampuan analitik, riset mendalam dan juga keberanian moral. Dan adapun fokus bukan hanya pada peristiwa tetapi pada sistem yang memungkinkan penyimpangan terjadi. Dan selanjutnya yaitu ada peran dalam demokrasi, instrumen penting dalam kehidupan demokratis dan berfungsi strategis sebagai alat kontrol sosial watchdog terhadap kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu ada tantangan menghadapi tekanan politik dan ekonomi serta isu kepemilikan media yang dapat membatasi ruang gerak. Selanjutnya terdapat sifat-sifat khas berita investigasi. Definisi dari Irianto, usaha sistematis wartawan untuk menggali informasi yang tersembunyi guna membuka kebenaran publik yang tertutup oleh kepentingan tertentu. Terdapat sifat utama yaitu independen dan non-partisan, yaitu bekerja tanpa intervensi pihak manapun. Selanjutnya yaitu adalah berbasis fakta dan bukti kuat melalui riset panjang, pemeriksaan dokumen dan juga wawancara mendalam. Selanjutnya yaitu bernilai publik tinggi, harus membawa dampak bagi masyarakat. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada proses panjang dan resiko tinggi, sering menghadapi ancaman, intimidasi dan juga gugatan hukuman. Jenis-jenis jurnalisme investigasi terdapat kategori berdasarkan fokus liputan, yaitu dari Alex Sabur, investigasi sosial, yaitu menyoroti penyimpangan sosial, kemiskinan, kekerasan, dan juga yang lain-lain. Dan selanjutnya yaitu ada investigasi politik, berfokus pada pengungkapan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi politik. Investigasi ekonomi mengungkapkan manipulasi pasar atau praktik bisnis ilegal. Investigasi lingkungan yaitu menyelidiki kerusakan alam, pencemaran dan juga konflik agraria. Dan selanjutnya yaitu ada investigasi kriminal, yaitu mengungkap lanjutan dan tindak terungkap aparat. Dan ada pula kategori berdasarkan pelaksana menurut Wulandari, yaitu ada investigasi individual, investigasi kolaboratif melibatkan beberapa media, contohnya yaitu Indonesia Lex. Dan selanjutnya yaitu investigasi berbasis data, yaitu mengandalkan analisis big data, yaitu data besar. Selanjutnya yaitu ada tujuan penulisan investigasi. Tujuan utama mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi demi kepentingan publik. Tujuan transformatif mendorong perubahan sosial, penegakan hukum. Dan yang terakhir yaitu ada misi kritis, menantang struktur kekuasaan dengan bukti dan analisis yang kuat. Tujuan edukatif dan advokatif, menciptakan kesadaran kritis publik terhadap isu-isu yang tersembunyi. Pembentukan opini publik berbasis data dan bukti sahih atau bukti benar. Selanjutnya yaitu struktur penulisan berita investigasi. Dalam pola naratif khas yang laporan investigasi biasanya terdiri dari lead investigatif, body analysis, dan juga closing relaction. Dan terdapat lead investigatif yaitu tidak hanya menarik perhatian tetapi mengisyaratkan adanya penyimpangan yang akan diungkapkan. Dan selanjutnya itu ada body analysis, berisi kronologi peristiwa, bukti dan hasil wawancara mendalam yang memperkuat argumen. Selanjutnya itu ada closing reflection, yaitu menyajikan implikasi sosial atau moral dari temuan yang diperoleh.
Tuntutan penulisan menuntut konsistensi logika dan keakuratan data, bukan sekadar dokumentasi peristiwa. Setiap pernyataan kunci harus dilengkapi bukti yang dapat diverifikasi, yaitu dokumen, data terstruktur, kutipan narasumber. Verifikasi silang atau cross-check dengan minimal 2 sumber independen sangat dianjurkan. Terdapat tahap-tahap dalam praproduksi, yaitu perencanaan dan fondasi. Ada pula terdapat riset awal, pengumpulan data, perencanaan strategi, tinjauan hukum, dan juga risiko. Aktivitas utama yaitu ada riset awal mengidentifikasi isu yang memiliki nilai publik tinggi serta relevansi sosial. Pengumpulan data awal, pemetaan sumber, dan penilaian risiko sebelum liputan dimulai. Perencanaan strategi, menetapkan hipotesis awal, pembentukan tim investigasi, dan penentuan metodologi, misalnya open source. Dan tahap produksi, pengumpulan, dan verifikasi data. Terdapat pengumpulan data premier atau data primer, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan juga dokumentasi bukti dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Verifikasi krusial, penerapan prinsip triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai pihak untuk memastikan keakuratan. Ada pula teknik lapangan dan juga adaptasi digital. Dan terdapat tahap pasca produksi, penyuntingan dan audit. Terdapat penyuntingan dan verifikasi akhir, pengemasan multimedia. Terdapat penyuntingan dan verifikasi akhir, uji hukum, pengemasan multimedia, follow up, reporting. Demikian laporan kami siang kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap ikuti informasi teraktual hanya di layar kami. Saya Muhammad Andika Pratama, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.